Salah satunya untuk menghilangkan fitnah dari seseorang dalam keluarganya, yaitu salah satunya adalah menegakkan sholat. Bahwasanya di sebuah hadis, riwayat Huzaifah radhiyallahu anhu, berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sawmu was-sadaqatu wal amru wan nahru. Di situ disebutkan fitnatur rajuli, yaitu fitnah seseorang, fi ahlihi, dalam keluarganya, wa malihi, harta, wa waladihi, anak, wa jarihi, dan tetangganya. Yaitu fitnah iku bakalan kehapus, merko salah sijine atau salah satunya menegakkan sholat, yang kedua adalah berpuasa, yang ketiga bersedekah, yang keempat amar ma'ruf nahi mungkar. Di situ dijelaskan bahwasanya kenapa umat Islam itu diharuskan untuk atau diwajibkan melaksanakan sholat, karena salah satu faedahnya di dunia yaitu adalah menghapus sebuah fitnah, atau menghilangkan fitnah. Salah satunya adalah melaksanakan sholat, dan juga telah jelas diterangkan, barang siapa yang lupa sholat maka hendaklah dia melaksanakan ketika dia ingat. Itu jadi kenapa kewajiban sholat itu harus dilaksanakan oleh umat Islam, karena itu hal yang wajib dan itu tidak bisa digantikan, saat dia lupa, atau ketiduran atau hilang akal sekejap, itu biasanya ada penyakit, yang itu penyakit ayan atau sering lupaan gitu kan. Nah, kalau ayan itu biasanya seketika, jadi seketika dia ayan, nah itu otomatis hilang akalnya. Jadi dia juga harus langsung menggantinya saat dia ingat, atau ketiduran, misalkan ketiduran pada saat ba'do asar, dia tidur nggak sengaja karena kecapean bekerja, dia tidur, tahu-taunya bangun udah isok, atau udah isak, karena dia hidup sendirian, merantau di kos, nggak ada yang bangunin, dia bangun pada saat waktu isya. Nah, dia harus langsung mengganti, bahwasanya dia sadar atau dia terbangun waktu isya, dia harus segera mengganti sholat maghrib yang lupa itu karena ketiduran, Karena apa? Karena sholat adalah suatu hal yang istimewa saat kita bersujud, saat kita mengingat Allah, salah satunya dengan kebahagiaan seorang muslim itu atau ketenangan seorang muslim itu melaksanakan sholat dengan sesungguhnya, karena sholat adalah salah satu jalan untuk mengingat Allah, yang terdapat dalam surat Quran surat Toha ayat 14, dan juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya dari Nabiullah Muhammad SAW pernah bersabda, man nasi'a sholatan falyusalli idza dzakaraha la kaffara laha illa dzalika. Nah, di situ telah dijelaskan, barang siapa lupa suatu sholat maka hendaklah dia melaksanakan ketika dia ingat, karena tidak ada tebusan kecuali itu. Jadi tidak ada tebusannya untuk membayar lupanya sholat. Beda dengan puasa, puasa kan bagi yang mampu, kalau yang sakit keras sedangkan dia tidak bisa, dia bisa membayar kafarat, untuk mengganti puasanya.
karena dia tidak betah atau tidak kuat melaksanakan puasa saat terbaring di rumah sakit dan diharuskan mengonsumsi obat, haruskan makan yang rutin ya. Itu bisa diganti dengan kafarat atau dengan harta ya untuk yang puasa. Tapi untuk sholat itu sangat-sangat diwajibkan, sampai-sampai ada sebuah hadis yang dimana hadis Rasul itu benar-benar sangat meringankan bagi umatnya untuk saat dia tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, dia bisa duduk ya. Dia tidak bisa duduk, maka dengan berbaring. Saat dia tidak bisa berbaring, dia pakai isyarah ya. Makanya sangat pentingnya sholat itu untuk mengingat Allah, untuk kita bersujud kepada Allah, juga sebagai rasa ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sangat penting karena sholat itu suatu hal yang amat sangat penting yang dirahasiakan dulu ya. Dulu waktu Isra wal Mi'raj saat Nabi Muhammad SAW itu sedih, benar-benar sangat sedih, dan itu dibagian dengan jalan-jalan malam yaitu Isra wal Mi'raj, dan di situ Allah memberikan suatu ya hadiah untuk Kanjeng Nabi dan umatnya, yaitu melaksanakan sholat yang dulunya dari berapa waktu melaksanakan sholat dipotong 5 ya, disuruh oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Rasulullah bahwasanya Nabi Musa saja yang umurnya sampai 100 tahun lebih ya, umatnya juga kuat-kuat istimewa, tidak bisa melaksanakan, apalagi umat Kanjeng Nabi yang cuman usianya sampai 60 pasti tidak dapat atau tidak sanggup melaksanakannya. Tapi alhamdulillah untuk kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kita bisa melaksanakan ya dengan menambah sholat sunnah itu lebih dari 45 waktu ya, menambahnya dengan sholat sunnah, entah sholat sunnah tahajud, sholat sunnah tasbih ya, sholat sunnah rawatib ya, sholat sunnah ba'diyah, qobliyah ya, terus sholat sunnah duha ya, itu kan lebih dari 45. Alhamdulillah kita bagi orang yang benar-benar mau melaksanakan dan ingin berjumpa juga menambah ketakwaan kepada Allah bisa melaksanakan itu ya. Jadi ini sangat ditekankan, aqimis sholata lidzikri ya, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Itu yang terdapat dalam Quran surat Toha ayat 14. Aqimis sholata lidzikri ya, itu bahwasanya aqimis sholat ya, maka dan tegakkanlah sholat lidzikri ya, untuk mengingatku. Mengingatku itu mengingat Allah ya. Jadi sholat itu salah satu hal yang sangat istimewa bagi kita ya, termasuk fadilah-fadilahnya juga banyak untuk melaksanakan sholat, termasuk olahraga juga ya. Itu bisa, karena apa? Karena gerakan sholat itu istimewa juga, suatu hal yang istimewa. Kenapa? Karena dipimpin oleh satu imam ya, itu terus lakukan bersama jamaah ya. Satu imam mengasih panduan, ngasih seruan Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka makmum mengikuti. Seperti halnya kita mau berperang. Kita berperang, pastinya seorang panglima atau komandan perang itu akan menyerukan serang, kita serang semua. Nah seperti itulah sholat, bahwasanya harus dilakukan dengan disunahkan untuk berjamaah ya. Itu fadilahnya berjamaah itu banyak untuk kita semua, termasuk bahwasanya andaikan dalam sholat jamaah itu kita tidak bisa khusyuk atau imamnya tidak bisa khusyuk, tapi itu dinilai nilai jamaah jadi 27 derajat pahalanya ya. Walaupun kita tidak bisa khusyuk, insya Allah salah satu dari makmum bisa khusyuk terus menyempurnakan sholat jamaah, itu juga bagus ya ajarannya. Jadi
sangat-sangat dianjurkan untuk kita bersolat berjamaah ya. Dan juga menekankan bahwasanya untuk sholat itu jangan dijadikan kewajiban. Kalau dijadikan kewajiban kita selesai sholat, ya udah selesai, kita lupa semua ya. Tapi dibuat sholat itu adalah kebutuhan hidup kita ya, kebutuhan hidup kita, dimana bahwasanya kita itu hidup butuh Allah, bukan Allah butuh kita ya, tapi kita butuh Allah, seperti itu ya. Jadi tekankan dalam diri hati kita bahwa sholat bukan suatu kewajiban saja, tapi juga termasuk sebagai kebutuhan kehidupan kita. Dengan kita insya Allah menekankan hal itu sebagai kebutuhan, niscaya andaikan kita melalaikan satu sholat pun, kita akan merasa benar-benar sangat sedih, sangat sakit, sangat murka kepada diri kita sendiri. Kenapa bisa meninggalkan sholat 5 waktu ya, di situ.